Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan yang biasa saja, tidak usah yang betul-betul. Nama saya Wahyu Gusti Wanggara, NPM 19230062 dari Prodi BCKR. Wawancara seperti biasa bersama saya dan teman saya Mas Bayu Kurniawan dari Universitas mana Mas? Dari Universitas Negeri Semarang. Betul. Baik, tanpa basa-basi, Mas Bayu ini bidangnya di olahraga apa ya? Kalau boleh tahu? Kalau saya sendiri bidangnya ada beberapa olahraga, cuman yang paling digeluti itu bola voli sama petang. Bola voli sama petang. Oke. Yang lebih intinya kemana? Kalau intinya lebih ke bola voli, Mas. Kenapa nggak ke petang? Karena dari dulu itu udah latihan bola voli dari SMA. Kalau petang itu baru-baru pas kuliah ini, Mas. Jadi baru lihat-lihat, baru mempelajari lah, Mempelajari dasar-dasarnya. ya dasar-dasarnya, teknik-tekniknya, peraturan-peraturannya, terus sistem pertandingannya gimana, baru dipelajari. Kalau Cuma terus, untuk teman, terus kalau voli itu lebih gimana gitu? Kok kayak lebih spesialnya gimana? kalau voli itu spesialnya emang saya kan dari dulu belum olahraganya itu Dari dari kecil apa dari SD SMP? kalau SD itu saya atletik, Mas. Atletik lompat. Cuman di SMP mulai voli itu gara-gara awalnya bingung memilih ekstra apa. Kan di SMP itu disuruh pilih salah satu ekstra, itu diwajibkan, Mas. Tapi ternyata saya belum punya keahlian di bidang olahraga pas itu. Akhirnya coba voli. Berarti awal-awal cuma coba-coba iseng-iseng. Coba-coba iseng-iseng karena Kok enak paksa. gitu terus ya. Iya. Terus mulai latihannya itu di mana? Kalau mulai latihan dulu di SMP. Di SMP. Di SMP kelas 2. Ikut ekstrakurikuler atau guru privat atau gimana? Kalau kelas awal-awalnya itu ikut ekstrakurikuler SMP. Cuman semenjak mengikuti event-event pas kelas 9 akhirnya ikut di klub. Di klub mana? Kalau Di boleh tahu. klub DPUTR Pati. Itu latihannya seminggu sekali atau seminggu berapa kali? Untuk latihannya itu seminggu 3 kali, Mas. Seminggu 3 kali. Itu kayak kolaborasi atau gimana? Kayak pas latihannya? Kalau latihannya itu bareng-bareng. Bareng-bareng. Itu latihannya gratis, Mas. Jadi Gratis. sukarela gitu. Tapi ilmunya Banyak. bermanfaat. Terus apa lagi ya? Di Stadion Joyo. Iya, Latihannya di GOR. Di GOR Pesantren Pati. Pati. Iya. Latihannya itu seperti kok latihan fisik setiap hari atau dicampur seperti main atau gimana? Di latihannya itu setiap latihan itu pasti diawali dengan pemanasan fisik. Fisik itu biasanya kita latihannya pas dulu SMP ya. Nah, Itu latihannya dari jam 4 sampai maghrib itu fisik. fisik. Setelah maghrib baru ke teknik, tapi tekniknya awalnya drill Bergantian. passing. Berurutan, Mas. Berurutan. Dari passing bawah, passing atas, smash. Yang sering tuh smash. Sering smash. Smash. Kenapa ditujukan ke smash daripada yang passing? Karena pas SD itu yang passing itu masuknya akhiran, Mas. Soalnya yang penting itu menurut saya itu smash. Soalnya serangan itu sangat penting, Mas. Walaupun pertahanan juga penting. Tapi passing itu kita tergantung spesialisnya apa. Kalau saya kan quicker. Wicker. Jadi saya difokuskan untuk smash, Mas. Untuk menyerang. Gitu. Kecuali kalau pemain open spike atau opposite atau all round itu passing sangat penting. Tapi juga di quicker ini passing juga di drill, Mas.
drillnya mati-matian habis-habisan gitu, sampai mau pingsan dulu mas, biasa. Kalau boleh tahu masnya ini di posisi mana? Maksudnya di posisi bagian volley-nya itu? Saya quicker. Kalau quicker biasanya yang sering ya mas, sering untuk main itu di posisi 3 sama 6. Tapi yang di posisi 6 kan quicker ada 2. Yang di posisi 6 biasanya diganti libero. Baru kalau muter liberonya mau ke depan diganti quicker lagi, sayang servis, habis servis diganti libero lagi gitu mas. Kalau boleh tahu pas SMP atau SMA pas sekolah itu pernah ikut turnamen yang di dalam sekolah ataupun di luar sekolah? Pernah mas. Kalau pertama turnamen itu ikut O2SN. Di mana itu? Di Pati. Itu antar SMP kelahiran 2001 dan saya 2002 masih masuk. Di situ di tim sekolah saya dapat juara 2 tingkat kabupaten. Itu pertama prestasi mas. Pertama. Terus yang kedua itu di salah satu sekolah SMA di Kabupaten Pati, itu dapat ada acara ulang tahun, dapat juara 3. Acara ulang tahun sekolah? Iya, itu ada event antar SMP se-Kabupaten Pati. Mungkin kalau SMP itu sih mas. Apa? Prestasinya yang didapat. Soalnya pas mepet ujian nasional kelas 3 itu udah berhenti volley. Udah berhenti. Pas SMA berarti enggak ikut? Pas SMA itu mulai aktif lagi kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Ekstra lagi. Iya, karena pas kelas 1 itu gurunya itu gimana ya mas? Kalau ngajar itu volley itu enggak niat bener gitu mas. Jadi saya enggak niat apa kurang cocok? Iya, kurang cocok juga. Soalnya masa ngajar volley kok cuma gitu-gitu aja, monoton. Akhirnya terlalu saya datar apa? Iya, terlalu datar, nggak asik. Jadi saya kelas 1 SMA nggak ikut ekstra. Terus dilanjut kelas 2 gara-gara gurunya diganti, guru ekstranya. Makanya saya ikut ekstra, terus mulai aktif volley lagi mas. Berarti pas SMA itu lebih ke fokus di luar sekolah ya? Iya mas, kalau pas SMA itu ikut event dari sekolah itu cuma sekali. Popda itu cuma lolos sampai 8 besar. Enggak lolos berikutnya? Enggak, soalnya lawannya pas itu berat-berat dan tim dari sekolah saya itu baru kebentuk beberapa minggu, jadi kurang latihan mas. Kalau boleh tahu itu pas main pernah terkena cedera atau gimana? Ya pas itu mas, pas kelas 2 ikut event sekolah itu cedera mas, ankle sini. Pas kelas berapa itu? Itu kelas 2. Kelas 2 SMA? Iya, pertama ikut makil SMA itu. Di sini cedera dan pulihnya juga lama, 2 bulanan lebih. Yang paling parah? Kalau yang paling parah pas sudah lulus SMA mas. Udah lulus SMA? Ankle kaki sini. Nah, ankle kaki sini sama sini. Padahal ini kan nggak dipakai smash. 3 bagian. Nah, 3 bagian kena semua. Tambah ini lutut. Terus jari juga udah kena semua. Itu mempengaruhi kualitas tahu nggak? Iya, sangat mempengaruhi mas. Yang dulunya ada terasa perubahan atau gimana? Ada kayak keterbatasan gerak, terus kayak gimana mas, mau fisik ini untuk tujuannya ini tapi terhambat karena cedera ini mas. Itu mau yang intinya terhambat semua kalau udah cedera itu. Sekarang masih aktif atau takut gara-gara cedera itu? Nah, apa gimana? Kalau sebenarnya dulu itu udah aktif mas, SMA aktif, kelas 3 ya mau naik kelas 3 itu saya ikut lagi klub DPUTR tadi. Saya gabung lagi. Sebelumnya keluar. Apa gimana? Sebelumnya keluar sebelumnya keluar. Terus ini gabung lagi ke DPUTR. Gabung di situ
banyak lagi mas, soalnya pelatihnya baru, itu dari senior pelatihnya, jadi gembleng fisiknya itu lebih keras lagi. Jadi bisa kita latihan jam 5, fisik bisa sampai jam 8. Nah, selesainya jam berapa itu? Selesainya paling sekitar jam 10, jam 11. Latihan dari jam 5. Itu mengganggu pola tidur atau gimana? Apa enggak? Ya, kalau pola tidur jelas terganggu. Tapi kalau kita bisa mengatur pola istirahatnya, maksudnya kita tidur, kita pulang, mandi terus tidur, itu mungkin bisa mencegah, meminimalisir. Nah, terus setelah COVID datang, nah itu voli mulai vakum lagi karena tempat latihannya ditutup, keluar nggak boleh. Tapi semenjak COVID sudah mulai reda, tahun 2020-an ya 2020-an akhir lah, 2021. Nah akhir 2020 itu mulai aktif lagi, tapi nggak di klub, tapi di desa mulai tarkam gitu, sparring tarkam. Terus pas kuliah di UNES, dulunya kan di UMS mas, di UMS itu vakum banget polinya, nggak pernah ikut sama sekali. Terus setelah di UNES ini teman-temannya juga mendukung, ada latihan antar prodi, terus ada event antar angkatan gitu, terus ikut tarkam. Jadi itu mulai di UNES ini polinya aktif lagi, mulai aktif. Kenapa kok dari mana tadi? UMS pindah ke UNES? Apa gara-gara temannya kurang enak? Apa gimana? Kalau itu sih karena dapat beasiswa di UNES, jadi lebih baik kan cari yang gratis. Oh gitu. Kirain gara-gara vakum terus di UMS. Vakum terus di UMS, kerasa bosan, mau pindah. Enggak sih mas, gara-gara ada dapat beasiswa. Gitu. Ya sebenarnya iseng-iseng mas daftarnya itu, coba-coba gitu. Awalnya daftar KIP keterima, mau saya daftarin ke UGRIS seperti masnya di CKR. Cuman disaranin teman ikut SBM dulu, coba-coba negeri gitu. Alhamdulillahnya keterima. Ya udah diikuti aja caranya. Terus selama kuliah ini udah berpengalaman apa aja di bola voli ini? Kalau semenjak kuliah ini ya kita dapat ilmu banyak lagi mas, apalagi di mata kuliah bola voli. Kita tahu perwasitanya, tahu peraturannya lebih dalam, terus pelatihannya gimana, terus teman-temannya dari satu angkatan, adik tingkat atau kakak tingkat, itu ilmunya bisa saya serap gitu mas. Soalnya kan sempet main sama cutting, sama adik tingkat, sama teman seangkatan yang beda daerah, terus mesti kan ilmunya dari tiap daerah beda mas, kepelatihannya gitu. Nah itu bisa saya serap. Mungkin pengalamannya itu kemarin habis ikut tarkam di mana ya mas, daerah Ngalian. Terus kemarin sempat di Banjarnegara tarkam, tapi yang berangkat itu cuma satu angkatan. Kan di angkatan saya, angkatan 21 itu bentuk tim gitu, satu prodi, angkatan 21 voli. Nah itu yang berangkat mas. Terus seperti latihan di universitas itu lebih merincinya itu seperti apa? Kalau yang di universitas saya kurang paham mas, soalnya nggak pernah ikut yang di universitas. Cuma saya ikutnya di kayak di luar kayak di klub gitu, kayak terus diajak teman gitu ikutnya. Kalau di universitas paling cuma lihat, itu latihannya ya kayak pemanasan, drill spek, drill passing, main, udah gitu aja ya sepengetahuan saya. Soalnya saya karena mungkin akibat pandemi ya, jadi kayak vakum gitu. Enggak ikut UKM bola voli atau ikut UKM-nya ikut, tapi latihannya jarang, lebih banyak ke latihan mandiri sama teman-teman. Kenapa kok jarang? Kan biasanya kan
eh, UKM itu setiap minggu kan latihan difokuskan kepada kayak fisiknya biar kuat, terus seperti tadi semestinya biar kekontrol, terus kekuatannya lebih terpaku di tangan atau gimana? Kalau UKM itu menurut saya ya ada efektifnya ada enggak mas, soalnya kan yang ikut satu universitas. Nah itu kita cuma pakai 2 lapangan. Sedangkan voli itu kan setiap lapangan main itu maksimal kan sekitar 14 orang sama 2 libero. 14 orang sama 2 libero. Nah itu gimana mas kalau yang ikut sekitar 100, kita mungkin 200-an orang lah. Nah kita fisiknya nggak fokus, tekniknya juga nggak fokus karena kekurangan mungkin sarana atau prasarana. Kalau sarana memenuhi di sana, atau pelatih kekurangan atau gimana? Nah pelatihnya cuma satu ya. Dari 200 orang cuma satu pelatihnya. Yes. Kalau itu ikut latihan semua, tapi kan kadang cuma 50 orang yang kadang ada yang nggak berangkat, tak kenapa. Nah tapi kan cuma terganggu juga, maksudnya nggak bisa fokus gitu. Selama kuliah ini pernah mengikuti lomba-lomba atau apa? Kalau lomba sering antar universitas atau perseni atau gimana? Kalau antar universitas belum, cuma sparring. Kalau antar angkatan, antar prodi sudah pernah. Kalau yang pertama saya ikuti itu antar angkatan pas masih maba dulu. Antar angkatan lawan kating juara 3. Terus antar prodi se-UNES itu juara 2 se-UNES. Itu semua fakultas berarti. Dan alhamdulillahnya pas ikut fakultas olahraga yang ikut. Cuman timnya ada sekitar 10 yang ikut. Ada 10 tim. Soalnya kan di UNES kan olahraganya ada 4 mas. Ada ilmu keolahragaan, pendidikan jasmani rekreasi, sama pendidikan jasmani sekolah dasar, sama pendidikan kepelatihan olahraga. Itu dulu masing-masing prodinya ngirim banyak tim. Dan itu pemain-pemain UNES semua. Dan alhamdulillahnya bisa juara 2. Terus yang terakhir kemarin itu antar angkatan lagi mas. Nah sekarang banyak lagi ditambah angkatan 22. Terus yang ikut itu dari angkatan 17 sampai angkatan 22. Kan banyak timnya mas. Itu saya alhamdulillahnya bisa juara 1. Mewakili angkatan 21. Dan itu pemainnya juga bagus-bagus mas. Ada yang pemain UNES, ada pemain kabupatennya gitu. Itu campuran. Cuman dari satu prodi PKO. Selain main bola voli tadi petang ya. Kalau petang itu udah pernah sebelumnya di SMP belum ada. Belum kenal. Kenal ya pas di UNES ini. Ya. Karena kan ketua jurusan saya kan hobi petang juga. Jadi di PKO itu ada mata kuliah pilihan petang. Kenapa selain bola voli pilihan masnya ini kok petang, nggak yang lain atau ya rugby atau handball atau apa? Nah itu mas, karena saya gimana ya mas, lihat petang itu permainan yang unik gitu. Uniknya itu yang bagian mana? Kan kadang orang kan melihat petang cuma gini ya, gitu. Tapi mereka nggak pernah merasakan gimana fokus, akurasi, konsentrasi, keseimbangan tubuh juga. Terus koordinasinya itu sangat banyak di petang, dari akurasi, konsentrasi, terus melihat tekstur tanahnya atau lapangannya itu kan kita harus lihat, harus memperkirakan. Itu sangat membutuhkan konsentrasi yang tinggi, IQ-nya harus tinggi menurut saya. Itu cuman kalau selain petang sama voli itu paling terkesan itu di ini sih mas, silat, pencak silat PSI.
Tapak Suci dulu. Tapak Suci dulu. Cuman di perkuliahan PSI. Sekarang PSI. PSI ya ikut-ikutan itulah. Selain voli, petang, pencak silat tadi. Pencak silat itu ya kan ada banyak itu. Iya. Banyak. Ada banyak sekali. Ya ada PSAT lah, ada Kerasakti lah, ada PSMT lah. Ya atau pernah ikut juga kayak di desa-desa itu. Kalau di desa-desa nggak pernah masuk. Cuman minat tertarik itu mulai pas kuliah. Pas kuliah, kenapa kok bisa tertarik? Awalnya kan di Kan sebelumnya kan di desa Ya. ada banyak. Biasanya kan ada banyak di desa itu pencaksilat. Kenapa sebelumnya nggak tertarik dulu di desa? Kenapa pas kuliah baru tertarik? soalnya dulu di daerah saya ini nggak ada. Nggak ada. Terus mulai kuliah di UMS ada mata kuliah Tapak Suci mas. Nah itu harus cari perguruan. Nah di Pati dapatnya di Gembong Tapak Suci. Nah itu mulai kayak gerakannya itu unik gitu. Unik. Kayak dipakai seni enak, dipakai pertahanan diri juga enak gitu. Terus akhirnya di situ belajar selama 1 semester. Di situ ini udah nggak pernah lagi. Terus ada ini kemarin kuliah pencak silat, mulai ikut lagi gitu. Cuman kemarin sempat mau ikut Muay Thai. Soalnya teman saya kan ada yang dulu ya teman satu kelas. Dulu tuh ikut SEA Games Filipina. SEA Games Filipina? Iya, dia juara 3 SEA Games Filipina, terus juara 3 PON kemarin di Papua, mewakili Jawa Tengah. Nah itu ngadain latihan-latihan gitu, terus saya disuruh ikut. Tuh. Diajak ikut itu? Iya, Muay Thai. Ya gimana ya mas, namanya anak olahraga itu harus coba-coba. Coba-coba nggak tahu rasanya enak apa enggak, nyaman apa enggak. Terus kayak tadi Muay Thai. Udah pernah tahu Pak gerak-gerakannya atau gimana? Kalau Muay Thai itu cuma lihat mas. Cuma lihat. Soalnya pas latihan itu tabrakan sama kuliah. Handball. Jadi semua olahraga kalau bisa dicoba. Iya. Kalau menurut Mas ini olahraga apa yang cocok yang belum terjamah di Indonesia itu yang cocok gitu? Tapi belum terjamah di Indonesia yang cocok buat Indonesia itu apa? Yang menurut Mas aja cocok gitu? Kalau yang cocok itu apa ya mas? Kalau kabadi kan udah lumayan banyak di Indonesia. Itu sih apa ya namanya? Lupa aku mas. Aku ini di prodi temanku dari Ikor itu ada baru merintis ini. Namanya apa ya mas? Net apa gitu loh. Itu mainnya di kayak di ada bundaran kayak trampolin, bolanya dipantulin gitu. Saya lupa namanya mas. Itu kemarin menurut saya itu pas. Terus kalau misal ya kan ada banyak orang masuk olahraga bingung mau olahraga apa, solusinya kan banyak, misal petang, woodball, terus yang belum terjamah lah namanya softball. Kan softball lumayan sih sekarang, tapi di UNES masih jarang softball. Mungkin terkendala alat-alatnya yang terlalu mahal atau gimana sih? Ya mungkin ini mas mungkin yang ya mungkin alatnya agak mahal mas. Hoki bukannya di es ya? Iya tapi ini hoki lapangan ada mas. Hoki di lapangan ada. Bolanya bunder gini, seperti bolanya besarnya seperti bola petang. Cuman keras, nggak dari besi, dari kayu atau plastik. Kayak bola softball. Kerasnya kayak bola softball. Iya, hampir mirip. Besarnya gitu. Besarnya bola petang, jadi cuma segini gini. Kalau softball kan besar. Iya. Terus segini. Hoki. Itu juga kena hoki dari teman saya. Ada yang atlet hoki juga. Itu. Banyak atlet ya? Banyak atlet mas. Atlet semua. Masnya sendiri atlet volley.
Amin amin. 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 Terus yang paling terkesan itu buat rencana ke depan itu buat apa? Kalau rencana ke depan itu kalau bisa mau ngejar jadi atlet lagi. Atlet apa? Volley. Volley lagi. Cuman kalau enggak ya Memperdalam ya? memperdalam. Cuman kan di prodi saya sendiri nih kepelatihan olahraga. Jadi nanti ada mata kuliah khusus kepelatihan. Itu masnya bisa milih bebas. Enggak harus sesuai cabur gitu. Oh iya. Cuman kan saya volley aja mandangnya lebih enak gitu. Lebih enak soalnya udah dari kecil. Nah, itu man. Jadi ikut kepelatihan bola voli. Mungkin nanti kalau atlet emang belum memungkinkan juga kan ada sampingan kayak pelatih, wasit. Berarti memperdalami wasit Voli sama pelatih voli juga. Terus ini mas, sebenarnya saya juga mau memperdalam MCO. MCO apa itu? Masa cedera olahraga. Masa cedera. Iya gitu. Itu menurut saya ya bisa membantu orang juga dapat uang gitu. Membantu orang Dapat uang. Nah, soalnya ya pengalaman mas di masas gitu ya. Emang masasnya cuma bentar, sakit. Cuman habis itu enak. Habis itu enak. Enak. Cuma dipegang. Kemarin ini saya ini cedera. Sebelah dada. Enggak ini. Oh yang ini. Ini kan nyalurnya ke sini semua dimasak. Cuma diginiin tok mas. Itu sakitnya minta ampun. Saya nggak bohong. Kalau masnya mau coba nanti. Makasih. Itu mas. Udah. Kalau masas udah memperdalami masas atau belum? Kalau masas itu cuma baca bukunya. Baca buku. Baru baca buku. Terus baru sedikit-sedikit sih mas, cuma bisa reposisi dikit, misal kakinya panjang sebelah, itu reposisi masih bisa. Cuman kalau massage itu kan harus tahu otot ini arahnya kemana. Jadi kan yang kalau massage cedera olahraga itu dilihat ototnya arahnya kemana. Belajar anatomi tubuh dulu. Iya, itu mas yang susah. Cuman ya ini belum dapat mata kuliahnya, mungkin belum ada. Biasanya itu semester awal loh. Kalau di prodi saya itu biasanya semester 4 itu dasar. Untuk MCO-nya, masa cedera olahraganya di semester 5 kalau enggak. Berarti dari semester kecil itu dasarnya dulu, baru mempelajari dalam-dalamnya. Iya. Lebih dalam. Kalau awalnya kan sport massa, pegel-pegel gitu. Cuma pegel-pegel bisa gitu. Kalau masnya ditawarin, kalau ada orang yang minta tolong mas, ini ada yang kayak metapit ya kak, pinggulnya engselnya itu geser atau gimana, masnya bisa bantu atau gimana, atau belum bisa? Kalau itu mungkin kalau masalah MCO kalau ini mas, kalau ada yang geser itu kita lihat mas parahnya dari mana. Kalau memang udah parah itu ranahnya ke medis bukan ke mesur. Cuman kalau misal cuma kayak ininya sakit itu pasti yang dimasas tuh ini ototnya yang cedera nggak boleh dimasas, soalnya yang membuat sakit itu ototnya tegang di sini keras gitu, jadi harus dirilis, habis dirilis baru direposisi. Itu proses MCO. Masnya pernah nggak pas dimasas itu seperti kak tulang geser? Kalau tulang geser belum pernah mas, cuman kalau ini, nah ini gara-gara, nah ini jempol, yang pernah jempol kan nyalurnya sini, ke sini ya. Nah itu ada bunyinya mas. Ini gara-gara smash bola voli. Ke smash. Pas ngeblok ya? Enggak, pas pemanasan. Pegang bola, smash keras. Udah ini nggak bisa. Bengkong apa gimana? Pas ininya mas yang kena, nggak bengkong. Ya cuma lurus gini nggak bisa ditekuk. Udah beberapa kali. Pas itunya. Pas kecelakaannya. Kecelakaan. Gini, pegang gini. Nggak sampai ketekuk gini apa gimana? Ya nggak tahu mas, itu kan cepat mas. Gitu, sakit. Salahnya saya tuh habis kena
di situ kan ada pelatih yang bisa mijet gitu, langsung dipijet mas. Langsung Harusnya kan dipijet? nggak boleh. Ah, Nah soalnya kan belum tahu dulu pas SMA. iya. Pas Terus SMA berarti? Pas SMA, cuman sampai sekarang ini masih. Kalau ketekuk sisi gini masih sakit. Tuh, Yang sebelah kanan? belah kanan. Unik mas. Terus ini penanganannya juga salah, makanya ini kayak tulang apa yang nyalur dari sini tuh agak beda. Ini di sini pasti tak. Nah, ini kan ini kalau ini pas di gini. Nah, Dua-duanya berarti? ya. Nggak bunyi gini. Cuma pas kemarin dimasak itu gini mas, pas direposi kayak ini pinggul sini, glek, gitu rasanya. Klik gimana itu? Kayak kembali ke posisinya gitu loh mas. Sebelumnya itu kayak nggak di posisinya, tapi pas direposisi glek gitu kembali. Sakit apa enggak? Ya jangan ditanya mas, lumayan lah. Baik Mas Bayu, terima kasih ya atas waktunya bincang-bincang sederhana ini. Sekian dari saya. Ya closing statement saja. Hah? Closing statement. Perut saya sudah lapar. Mari kita sudahi acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.